yu'tillahu paring sapa Allah hadza sawabi ing ganjaran man ing wong fatara aweh mangan aweh takjil sa'i wong poso. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi alaihi salatu annahu qala idza staiqadha nalikane lilir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah seorang orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Syukur kepada Allah kita panjatkan yang telah memberikan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang seharusnya ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang yang beriman kepada Allah. Dan perginya Ramadan ini mestinya adalah pergi yang ditangisi oleh orang-orang yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih belajar untuk senang, ya, belajar, ya. Padahal Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang gembira, gembira itu dalam hati, bukan kok bersifat apa lahiriah seperti nyumut-nyumut mercon, loncat-loncat, apa sorak-sorak, ya. Maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan, yaitu kita ini diharamkan jasad kita dari neraka. Kalau tidak mulai dari sekarang kita ini belajar untuk berRamadan yang sungguh-sungguh, selama hidup kita tidak akan bisa, yakni beribadah dalam Ramadan yang sesungguh-sungguhnya, dan pasti kita akan menyesal yang sedalam-dalamnya. Ramadan ini bisa disebut sebagai madrasatut taqwa. Madrasah itu sekolah, dan sekolah itu ya ada tingkatan-tingkatan SD, SMP, SMA, sampai umpamanya perkuliahan sampai mengeluarkan orang bergelar doktor. Itu sebetulnya ya madrasah gitu aja, ya, sekolah atau pondok, ya, atau tempat pelatihan. Pelatihan agar orang menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang ini capaian daripada umat Islam di dalam ibadah Ramadan ini sebenarnya memprihatinkan. Ibarat orang sekolah, kalau orang sekolah itu tidak lulus, walaupun tingkat SD, tingkat sanawiyah aliyah, ya, kalau namanya nggak lulus itu masya Allah sedih, malu gitu, ya. Sampai ada orang nggak lulus itu pengen bunuh diri saja, ya, nggak lulus gitu, ya. Padahal ijazah yang diperoleh itu belum tentu berguna baginya, ya. Ya. Kalau tahun lagi ikut lagi nggak lulus, bagaimana? Ikut lagi nggak lulus lagi, bagaimana, ya? Nah, Ramadan ini diantaranya ada orang yang lulus tapi masih tingkatan ibtidaiyah, gitu, ya. Orang yang Ramadan targetnya hanya agar melengkapi rukun Islam, ya, ini karena rukun Islam diantaranya adalah puasa. Yang penting puasa gitu saja, tidak mempedulikan puasa itu seharusnya bagaimana dan membawa efek yang bagaimana. Ada juga yang lebih hina, lebih lambat, lebih lemah lagi, yaitu orang yang berpuasa itu merasa terpaksa hanya karena malu apabila tidak berpuasa, ya. Ya, ini kalau bisa puasa saja itu mungkin lulus SD gitu, ya. Kemudian ada target lagi yang lebih
tinggi, yaitu agar dosa-dosa diampuni. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya saja sungguh, bukan sabda Rasulullah ya, ini sabda malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Raghima anfu rajulin. Raghima itu gerompong, anfu rajulin hidung seseorang. Apa maksudnya? Ya konyol ya, rugi yang besar. Orang yang mendapatkan Ramadan sebulan penuh tapi dia tidak berhasil, dosanya diampuni oleh Allah. Ya Allah mengampuni orang yang minta maaf, ya orang yang berpuasa sungguhan, orang yang mengisi ibadah dengan Ramadan dengan ibadah yang maksimal ya. Kalau Ramadan makannya lebih banyak, tidurnya lebih banyak, maksiatnya juga lebih banyak ya. Mana mungkin orang seperti itu mendapatkan ampunan ya. Adakah orang Ramadan maksiatnya tambah? Ya ada, seperti umpamanya gemarnya itu nonton TV saja, di dalamnya ya sering kita dapatkan maksiat mata, maksiat telinga. Jadi ini kalau seandainya bisa puasa yang sekiranya puasanya itu menyebabkan Allah mengampuni, berarti dia menghasilkan target puasa yang kedua, yaitu diampuni dosanya oleh Allah. Dan masalah diampuni ini bukan masalah kecil ya. Kalau sampean membaca Al-Quran, mendapatkan kata-kata yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum. Apa sih kata-kata yaghfir lakum? Buat apa sih diampuni oleh Allah itu ya? Biar apa loh? Kuncinya pertama itu diampuni ya. Baru dirahmati ya. Atau dirahmati kemudian diampuni, kemudian dibebaskan dari neraka, dimasukkan surga. Orang gak diampuni sama guru saja rasanya gak saturu kok ya. Gimana kalau tidak diampuni oleh Allah gitu ya. Nah, makanya diampuni Allah itu suatu target yang harus ditempuh. Sayangnya diampuni itu tidak ada surat resmi diampuni, bukan turun dari langit. Yok, dosamu telah diampuni. Wah, mandane seneng ya. Kita diampuni lo nggak tahu. Ya. Karena itu ya kalau bisa itu sosok gitu ya. Jadi mesti diampuni kita wingi, tapi kene krumoso kayak guru ngajak mati ya itu luwih apik gitu ya. Ya. Seperti wong ujian kuatir gak lulus, wis dirawang melek tiba metu gampang nyalah. Apa kuwi ngoyo-ngoyo gitu ya. Iya. Tapi kan alhamdulillah gitu ya. Ini juga begitu ya. Kadang-kadang mungkin besok pada hari kiamat ada orang terkejut ya, bahwa ternyata Masya Allah saya sudah diampuni dari dulu ya. Ya. Kemudian target berikutnya yaitu menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Ini saja sebetulnya Masya Allah banyak orang yang berpuasa berpuluh-puluh tahun. Orang seperti saya ini umur saya sekarang umur 62 tahun. Sudah tua ya. Nah, saya mulai wajib beribadah kalau tidak itu berdosa ya. Kapan? Sejak umur 15 lah gitu ya. Nah, berarti saya sudah berapa puluh kali tahun mengalami Ramadan ya. Ya ampun sudah Ramadan 40 luwih gitu ya. Terus nggak lulus, habis Ramadan pancet gak bertakwa, berarti gak lulus gitu ya. Ramadan lagi gak lulus, terus gak lulus itu gimana? Apa gak malu kita ini ya? Kepada siapa? Kepada Allah ya. Maka orang yang ingin lulus pada Ramadan yaitu berubah menjadi orang yang bertakwa, itu adalah usaha yang keras ya. Nah, untuk menggambarkan kita ini termasuk orang yang bertakwa apakah tidak ya. Kalau orang pergi ke dokter ya, minta dicek gimana darah saya tinggi atau rendah, tensinya berapa ya, kemudian gulanya berapa ya.
semuanya dicek ya, karena takut kalau ada penyakit yang dia tidak merasa. Tiba-tiba moro-moro mati itu gampang itu mati ini. Mati itu gampang nih. Sakjane ya ono penyakit itu cuman nggak kroso gitu ya. Ada jenis-jenis orang yang sakit tiba-tiba sudah moro-moro stadium 5 ya. Wis pokoknya wis meh kari mati ini kait kroso. Bagaimana kalau kita ini iman kita itu sebetulnya belum sempurna, tapi kita tidak rasa. Kapan itu di televisi Arab itu ada orang wawancara gitu ya. Ayuh Syekh, bagaimana ya sekiranya saya ini bisa tahu saya ini orang yang beriman ataukah tidak? Apakah jawabnya panjang-panjang ataukah pendek-pendek? Oh, jawabnya pendek, dua hempang. Apa? Dengarkan firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang yang beriman itu orang yang bila disebut nama Allah, hanya kata-kata Allah gitu saja sudah wajilat qulubuhum, gemetar gredeg hatinya ya. Ya, mestinya gitu ya. Wong kita muni Allah Allah baik guyu-guyu Allah 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 Allah. Ya apa sih ya? Maca surat-surat Al-Qur'an sing isine medakno ambek guyu-guyu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya mesti zadatuhum imana. Imannya terus bertambah. Wah, ana sing ngapal Quran iku maca ket subuh sampai beduk lho iso hatam. Tapi yo gak tambah imane ya, kadang-kadang kelakuane ya. Sampai wong ngono dapurane wong hafal Quran ya. Ngono asih jarene kok kapan mati ku gak dipangan raib, gak percaya aku ya. Paling dipangan set ya. Wong kelakuane kayak ngono ya. Iya, zadatul iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang selalu bertakwa kepada Allah ya. Baru ulaika humul mu'minuna haq. Ya, itulah mereka, itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Langsung terewet tuh. Berarti saya enggak beriman ya. Ya belum lah, belum sempurna. Kelasnya masih kelas berapa gitu ya, belajar iman. Sampai kapan? Lah nek sampai umur yang sampai 60 70 jarang ya. Masa sampai mati itu imannya saja loh belum sempurna. Lah, itu iman. Padahal Al-Qur'an itu selalu iman dan takwa itu gandeng ya. Amanu wa amilus sholihati ya. Iman sholihati ya bertakwa gitu ya. Bertakwa itu ya, kita ambil satu ayat Al-Qur'an saja. Nanti kita tahu kita ini orang bertakwa atau bukan. Dan Ramadan berkali-kali ini menghasilkan apa ya. Ramadan makannya tambah banyak, tidurnya semakin banyak, ya. Ya. Ada ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah menuju keampunan Tuhanmu dan ke surga. Seakan-akan kita beribadah itu perjalanan menuju ke surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu langit dan bumi. Dipikir seberapa luasnya langit dan bumi ya? Mungkin orang kene niku aku Jakarta gak taruh belas ya. Jakarta gak taruh belas. Wong-wong sing ngurus Jakarta ku ya paling ziarah Wali Songo lho Jakarta. Ada tak Jakarta? Oh, wah ya. Ya padahal di sini ke Jakarta itu berapa menit pesawatnya, 1 jam lebih sedikit gitu ya. Saya pernah perjalanan di atas pesawat itu 12 jam dari Malaysia ke Belanda itu 12 jam. Cek mulan mana cek, oh waduh, bumi itu sudah luasnya bukan main ya. Mau Mojogeneng, ngiring-ngiring manten nang Solo. Gue dalan sambat, ya Allah, bokongku wis pawanes gak tutuk ya. Padahal itu ya tul tok bumi itu ya. Nah, nanti surga itu arduhas samawati wal
langit bumi ya. Jadi surga diteleponi wong piro cukup gitu ya. Akan tetapi ojo nelongso. Kalau nanti di surga tidak dapat tempat karena tidak bertakwa. Karena surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dadak menunggu akhirat itu ya. Gak oleh gen satu jengkal kaki saja untuk berdiri di surga, tidak ada jatahnya. Ya Allah, wes tadi sedeng mawon sih. Sama dengan ketika ada yang mendaftarkan anaknya ke BK atau DK, pun mboten cukup, mboten ke kamar. Alah Gus jenengan sesel no atau cepet no. Masa Gus kamane gak ono sing cepet no Gusti, jenengan cepet no teng pawoni swarga. Oh yo. Masih pirane gak berhak ya gak masuk walaupun swarga cik lodok itu ya. Iya. Wong neraka saja ditanya oleh Allah, yauma naqulu li jahannam halim talati, ketika aku berkata kepada jahannam, hai jahannam, kamu sudah penuhkah? Fataqulu, dia menjawab, hal min mazid, tasik tengku tasik kewirang. Dole ono pe ono arek beki sing rotok mokong umpamanya gitu ya. Ya. Siapa orang bertakwa itu ternyata Masya Allah dari sifat pertama kita gak katut ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang gemar berinfak. Apa berinfak itu? Sedekah beramal ya. Fis-sarra'i, baik dia dalam keadaan kaya, wad-dharra'i maupun dalam keadaan miskin. Ya memang ada orang itu miskin tapi senang selamatan gitu ya. Anak bang sugih mau medhit wis. Nek istitae dipangan maneh gitu ya, saking medhite gitu ya. Lah ini sifat orang yang bertakwa yang pertama adalah loman ya, loman. Wis gak duwe iku cek diduwe-duweno gitu ya, untuk biar bisa sedekah. Sedekah ini termasuk sesuatu yang paling menyelamatkan. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu neraka walaupun sedekah dengan secuil atau separuh daripada kurma ya. Sampai orang yang mati di alam kubur itu selalu memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya dikasih tambahan hidup sebentar aja ya Allah, sebentar mawon. Fa as-sadaqah, cek kula sakit sedekah, kula wingi dereng sedekah. Jadi sing disesali itu kenapa ndak sedekah gitu loh ya. Ora kok kula sampean balaken nang donya ya Allah, kula tak haji, kula tak umrah, kula tak tahajud, kula tak nopo enggak itu. Bangsalaken kula cek saged sedekah. Saking makanya di depan sendiri ya. Siapa namanya kriteria orang yang bertakwa itu ahli sedekah. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu sedekah itu ya tidak sebagaimana kita lakukan. Kita melakukan setahun sekali sedekah wis andem-andem suwae niku ben tahun, mboten ben bulan yang mboten, ben minggu mboten. Minimal itu ben Jumat, mumpung dina Jumat sedekah. Tapi Quran ben apa? Ya, yubikuna amalahum bil laili wan nahar. Awan pemila berarti pendino ping pindho ya. Ya Allah, lah kita kapan sedekah pendino ping pindho? Ini sebenarnya bisa kita siasati ya. Sampai sangune sebetulnya dari rumah itu jatahnya untuk jajan itu umpamanya 100.000, sampai pakai ya 50 saja, sampai terakat-terakat dedek gitu ya. Setiap hari sedekah 1.000, awan 1.000, bengi 1.000. Pun wis sirok lailan wa nahar wis. Ora maneh sirran wa ala niatan. Baik sedekah rahasia maupun terang-terangan. Baik mana? Ya baik yang rahasia, tapi terang-terangan itu juga baik untuk membangkitkan semangat yang lain. Kalau tidak ada niat itu
lebih baik jangan gitu ya. Diriwayatkan ada salah seorang Arab mana gitu meninggal dunia. Wong sugih ya. Nah, terus di kamar orang itu ditemukan buku setebal begini. Sak rong Quran ini. Dibuka oleh anaknya, ada apa itu? Ternyata buku itu adalah catatan nama-nama orang yang diberi sedekah dengan sirron, rahasia. Anak-anaknya nggak tahu, istrinya nggak tahu pokoknya. Walah tiba wong iki bolak-balik oleh duit apa bapak tiba gitu ya. Ya itu ceritanya ya, rahasia nggak ada orang tahu. Sampai buat buku khusus gitu ya. Karena apa? Andalan ibadah adalah sedekah. Ini ada kisah, ada orang Maroko mau pergi umroh atau haji, umroh gitu. 3 hari sebelum berangkat itu mimpi ketemu Rasulullah. Nanti kalau kamu sampai di Mekah, carilah orang namanya si A, desanya ini, nomornya ini. Sampaikan salamku, sampaikan bahwa kamu dijamin masuk surga. Elem jenenge sapa? Besok mimpi lagi, ngono persis sampai 3 kali. Wis iki gak mungkin mimpi itu gak bener gitu ya. Terus karing delok ae aku tutup Mekah kok nanti saya cari ada apa enggak alamat itu ya. Sampai di Mekah setelah selesai ibadah tanya kepada orang-orang di mana ada desa namanya ini. Oh, enggak jauh dari situ satu. Gang-gang itu sampai akhirnya ketemu rumahnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ngapa? Nggih, ngapunten kula perlu kali sampean. Ana apa? Kula nyampeaken salame Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Hah? Aja ngarang. Estu kula ping 3 ngipi. Kula diken arep nyampaikan salam datang sampean. Sampean niku terus Kanjeng Nabi, dan asal sapate Kanjeng Nabi dijamin ku swarga. Wah. Kula niki sak elek-eleke menungsa nggih kula niki pun. Sak elek-eleke teng mriki niki. Sembayang nggih mboten nate. Mboten nate kok saged ngoten. Itu kok. Kok ngoten niku Kanjeng Nabi niku. Paling sampean enggak ada amal-amal opos. Coba sampean pikir-pikir. Biar kula nggih jeneng wong elek apel elek ngoten. Cuman pas niki lho tangga kula niku sing jaler pejah. Kanten bojone gak ana sing ngingoni. Lah kula pun wis gak temego dhewe sak elek-elek wong kula mboten mentolo nggih. Gak kepengin ngrabi wonge cuman kepengin jadi separuh rezeki kula niku meh mriku. Separuh kanggo kula, separuh kanggo niku. Pun niku pun. Nggih niku, Pak. Nggih niku. Pun monggo saniki ke Masjidil Haram. Monggo sampeyan siram adus baru mlaku. Kula niku lho, cidhet tapi mboten nate mriku belas kula. Masjidil Haram kula mboten nate belas. Jangan dikira orang di Saudi semuanya haji. Banyak orang yang tidak pernah ke Masjidil Haram. Banyak sekali gitu ya. Sama dengan di sini kadang-kadang omai jadi masjid kan ya terus jualan nama masjid ke alam sing ado-ado ya. Terus berangkat ke Masjidil Haram sampai mlaku nangis. Ya Allah nangis gitu ya. Sampai sholat Allahu Akbar mati ya. Gitu. Jadi sedekah ini sesuatu yang makanya pantas kalau dijadikan sifat pertama bagi orang yang bertakwa. Kalau senang bersedekah wal sekali lagi saya ulang, sedekah itu pertama sifatnya ada bisarra'i wadh-dharra. Sedekah dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Kalau dalam keadaan miskin, pahalanya lebih banyak dibanding kalau ketika sedang kaya. Makanya sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf itu orang yang disebut-sebut sebagai umat Nabi Muhammad yang terkaya sepanjang sejarah.
Tapi Siti Aisyah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, aku mimpi melihat kamu masuk surga tuh ngesot. Ngesot kan ngelongso gitu. Ya Allah, ya apa sih? Ya sudah kamu kurang akeh wong kamu sugih ya kudu luwih akeh gitu kan gitu ya. Nek ana jenenge banyak ngendok sakmene yo gak gawok lho jenenge banyak ya. Anak manuk emprit ngendok sakmene mosok ya ngendok kok sakmono. Lah jenenge dia manuk emprit ya sih sakmono ku apik pisan gitu ya. Seperti orang miskin bisa sedekah 10.000 sudah bagus, nilainya mungkin sama dengan yang 1 juta bagi orang yang kaya. Makanya dalam keadaan apapun sama sedekah walaupun miskin. Pondok ya belajar. Aja sedekah di pondok sistemnya ngajak poya-poya kan dicoba warung-warung ya. Akhirnya kancane jadi beban. Mau sore aku dijak kapan-kapan aku wajib ngejak. Gak duwe-duwe di duwe-duweno. Akhirnya pemborosan gitu ya. Ya sumbangno nang ngene pondok pembina apa. Carilah orang miskin, yang bantulah anak yang betul-betul miskin ya. Ada lagi yang kedua, sedekah sirron wa alani niatan. Jangankan di Arab, di Eropa itu ada kok patung untuk orang bersedekah. Ya apa? Patung berpatung tapi ada tempat masukkan uang ya. Jadi orang yang masukkan ke situ. Tujuannya apa? Kasihan kalau kita memberikan orang miskin. Monggo Pak, yang diberi itu kan merasa hina ya. Jadi baru pas kan situ wis tinggal ngirim bos apa sing jopo. Mula ana abang marani sing jukul ana. Sing yang mengambil juga tolak-tolak oleh wong tagak gitu ya. Anak jopo. Soalnya izin jumlahnya. Kayak ke pondok ini dia ada makanan, ada kiai yang saking lomane ya. Setiap makanan sisa itu dikeluarkan di pondok. Wis sapa kono. Pokoknya ini sudah jam 9 malam, seluruh kelebihan makanan dikeluarkan. Baik ono arek sing gak duwe duit gen jajan ya. Ora kan sang wis iku sing mangan. Tapi kadang-kadang isin maju mundur isin kancane gitu, isin gitu. Lesu kok isin ya. Kata orang Malaysia nyuguhi mangan. Orang Malaysia belajar bahasa Jawa. Ayo mangano, aja isin-isin, kue enak wis wareg isin. Nek cek lesu gak usah isin-isin. Ya, apik ya. Ada lagi sedekah lailan wa nahar. Siapa sih bisa melaksanakan lailan wa nahar? Ya disiasati saja. Pagi berapa, sore pokoknya menjadi kebiasaan ya. Kemudian orang bertakwa berikutnya, yang ini tadi kita sudah masuk orang bertakwa bukan? Ya kayak durung tapi ya belajar gitu ya. Iya. Wal kaziminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan marah. Ya ini sebetulnya mau marah-marah tapi ditahan. Ini ada orang ya tidak marah tapi muangkel ya kayak dendam ya semua. Tapi gak ngaplok ya apa mau muangkel. Ya ini sebetulnya yang harus ditahan, bukan ngaplok gitu ya. Terus gak mangkel, biasa biasanya. Ganjaran wis uang. Ya. Ada guru nguring-nguring murid itu, nguring-nguring ya. Tapi di dalam hati tidak ada marah, tidak ada mangkel. Soalnya iki nek gak diuring-uring gak iso berubah. Iku kudu disentak-sentak barang. Ayo, barang ngono ya. Iki jenenge arek kudu dikenek ngono, tapi gak disertai dengan mangkel gitu ya. Tapi orang-orang kuwi gak murid-murid tapi mau mangkel gak iso turu sampai Allah wis gak iso waras ya. Gak iso turu masalah mangkel karo wong. Di Belanda kapan saya ketemu orang perempuan. Saya saat kena penyakit gak bisa tidur lama. Loh, gimana? Awal-awalnya ya saya sebenarnya ngasih uang kepada orang. Kira saya kasih uang untuk pergi umroh gitu. Lo gak dipakai umroh, dipakai kemana-kemana. Mau mangkel saya sampai sekarang gak bisa tidur ya. Gitu ya. Di puasa ini sebetulnya tujuannya la'allakum tattaqun itu ya. Itu tadi ya. Belajar bersedekah, belajar menahan marah ya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang mengampuni
manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Afin itu ya memaafkan sebelum dimintai maaf. Kalau memaafkan setelah dimintai maaf namanya ghafara. Ghafartu laka. Ya. Sepurane sing kaya aku tasik ngene. Ya wis, balik mana lho ya? Namanya ghafara. Kalau memaafkan tanpa dimintai maaf sudah memaaf. Ini sifat orang yang bertakwa. Kok gak alah ngono ae. Apa? Sing waras ngalah. Barasan ngono ya. Oh berarti gak waras tuh ya. Ngono ae wis. Ada di atas apa itu paman apa Pak? Yang di atas memaafkan itu apa ya? Pokoknya ada, yaitu tidak menganggap kesalahan orang lain itu salah. Ya sampeyan enggak bakal salah apa dek? Lho, iku sampean didoni. Kapan sih enggak ngono? Sampeyan mau ngomong ngene-ngene, dia mana apa? Alas ngono biasa. Masih aku kadang-kadang ngomong wong, enggak salah biasa. Seperti sampean digigit nyamuk lho, apakah sampean niku wes kata sepuro nyambut lagi. Sama dicakar kucing pada pasang motor sampean mulya kata sepuro kali itu aku. Ya seri doae wong kucing ya maklum, isole ngono iku. Ya sampai disakiti wong yang wis gak mangkel. Ya jane wis ngono iku maklum gak belajar karo kapian karo kelean wis. Ya. Makanya ada ceritanya orang melihat kucing yang terjatuh ke sungai. Parane dicekel ambek cekel datang orang dikeroyai. Diculno malu gol-gol cekel maneh kuwi dikeroyai. Jadi sana cek goblok sih sama niku. Wong mesti dikeroyai kok sampean tolong. Iyalah, sampean aja meksa-meksa aku gawe sifat kaya sampean ya. Kucing kuwi gak ngerti ya. Makanya ngomong Pak baru dicolong kucing. Aja ngomong kucing nyolong. Kudu gak tau mondok karo hukum ya. Ya wis nemu nae oleh menae wis ya. Ora kok masalah nyolongan ae kucing ya. Ya kalau menurut saya mriki nyolong ae kucing ya ndak ya. Wong muda ya gak masalah ya sampai apa ya bersetubuh dengan di hadapan orang ya gak apa-apa kucing ya. Ya sekarang ini maghribnya belum ya. Terus target Ramadan berikutnya ya. Jadi barang siapa yang kadang-kadang lulus itu atas kemurahan Allah. Sebetulnya kita ini tidak lulus ya. Tapi mudah-mudahan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah yang lain itu membuat kita ini dirahmati oleh Allah. Apa yang dilakukan orang pada bulan puasa? Pertama, ya puasalah yang benar. Pahamilah, belajarlah apa yang membatalkan puasa. Termasuk di antara puasa yang benar adalah puasa yang membuat orang itu lapar. Kalau sudah lapar, maka dia itu ingat orang-orang yang tidak bisa makan, tidak punya uang untuk makan. Sampai ada kata-kata begini ya, orang kalau lapar ketika menjelang maghrib atau setelah asar ya, itu ingat apa ataukah ingat siapa ya. Kalau ingat apa itu ya nanti kok sesuai lowong kalau lowong apa wis ini ya. Terus lompok makanannya gitu. Opo sampai jambu-jambu krowot gitu ya. Lompokno gitu ya. Ya. Itu ingat apa? Kalau ingat siapa? Ya Allah. Ngene ya rasane lesu ya Allah. Ayo opo wong sing kadang sedya gak mangan ya. Sebab luru-luru panganan sampah-sampah kuwi opo.
Akhirnya timbullah sifat apa? Kasih sayang, suka memberi. Makanya Rasulullah itu disebut orang yang paling murah, dan paling murah yakni loman ketika bulan puasa. Was gitu, bulan puasa. Di negara Arab sana kalau orang les minta bantuan untuk pembangunan umpamanya, kalau bulan puasa, sehari bisa dapat masak gelangsing gitu ya. Kemana saja orang ngasih gitu loh. Kalau di sini puasa jok sumbangan dikasih ya kok malah dilok-lokno wong ya. Di Jakarta itu lumayan katanya kalau bulan puasa orang bersedekah itu lebih banyak daripada di lain bulan puasa. Di antara yang dilakukan orang berpuasa itu adalah tarawih ya. Jadi asyam wal qiyam. Siam itu puasa, qiyam itu tarawih. Kalau di Mekah di Masjidil Haram, tarawih itu tidak ada apa-apa. As-salatu sunnatut tarawih sabakumullah. Tidak ada. Yang ada qiyamul lail sabakumullah. Qiyamul lail qiyamul lail, salat malam. Sebenarnya tarawih itu bukan lain, adalah salat malam. Ihya'ul layali Ramadan, meramaikan malam Ramadan dengan salat malam. Nah, berhubung salat ini pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu dilaksanakan santai. Santai itu bagaimana? Salatnya ya biasa, tenang-tenang. Setiap dapat 2 salaman berhenti donga-donga. Soalnya donga-donga ya dawa-dawa, tapi di Malaysia itu ya nek 4 salaman sana donga. Singkat saja, pada donga mayit Allahu warhamu afi manu. Wis mari gitu ya. Itu doa apa? Jadi maka sholatnya pelan itu namanya tarawih. Sholatnya namanya sholat tarawih, artinya sholat pelan-pelan. Dan niatnya usolli sunnat tarawih kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Nah, ternyata bangkit lagi sekarang yang namanya tarawih berapa menit itu ya. Entah di mana itu. Jadi tarawih itu hanya berapa menit gitu ya. Nah, yuk kalau nak tomak ninai ya masa iso keterima ya. Yang ada di Indonesia saja. Makanya saya sedang di Malaysia itu Ustaz, nanti kita datang ke sana ke sekolah nanti ya, masih mau ikut sekolah. Datang di setel kaset tarawih di Blitar itu sing paling cepat saat ini. Ini betul nggak ini di Indonesia? Yo maha betul, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukan kalau bukan orang Indonesia. Ya. Tarawih yang benar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan berarti kan hilang matnya ya. Hilang hurufnya kan sudah berupa maknanya, hilang hurufnya nggak sah ya. Rahim ya. Wong di luar tarawih saja ada orang pidato Bismillahirrahmanirrahim. Ono kiai tukang tajwid, ahli tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ya tidak apa-apa, bukan di sholat. Kalau di sholat itu sembrono ya. Kadang-kadang ngeluh rasanya imam Ibrahim. Ya. Diwakafkan tiap ayat gitu ya. Ya, sampai di sini dulu. Ya, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari ini adalah hari Jumat, doa pada akhir sore pada hari Jumat adalah doa yang mustajab. Apalagi menjelang berbuka puasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ghatil basar wa hifdzil lisan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala wa a'inna Allahumma fihi 'ala siyam wal qiyam wa ghatil basar wa hifdzil lisan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna ya maulana minal ghafilin. Allahumma inna abidik banu imaik nawasina biyadik ma'adun fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin walak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu hatta min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmin ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sa'iqana wa qa'itana ilaik wa ila jannatika jannatin 'ain wa ila dhalika salam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Ada bantuan khusus ya adik saya Neng Elak ya yang sakit dalam hari ini, mudah-mudahan diberi segera sembuh dengan sempurna. Juga anak saya Mas Nabil yang ada di luar negeri di Libya sedang ujian ya, mudah-mudahan diberi kemudahan dan lolos. Al-Fatihah. Adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.